Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman Islam kita di bulan suci Ramadan kali ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslimah rahimakumullah, perkenankan saya kali ini akan menyampaikan tentang tawakal dan ikhlas. Tawakal menurut bahasa atau tawakul berarti mewakilkan atau menyerahkan. Sedangkan menurut istilah tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau nantinya berakibat dari suatu kondisi. Adapun dalil-dalil tentang tawakal, firman Allah Quran surat At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa huwal maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Manusia harus menyadari bahwa dirinya lemah. Hal ini terbukti bahwa banyak orang yang mengalami kegagalan dan tidak berhasil memenuhi harapannya. Keberhasilan usaha seseorang terletak pada kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, manusia harus sadar bahwa ia harus bertawakal kepada Allah setelah ia berusaha dengan maksimal. Orang bertawakal berarti menunggu keberhasilan apa yang diusahakannya. Oleh sebab itu, di saat tawakal, hendaknya meningkatkan intensitas doanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang diinginkan akan berhasil dengan baik. Jika kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan memberikan rezeki kepadamu, sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung. Burung pergi dengan perut kosong dan akan kembali ke sarangnya dengan perut penuh makanan, menurut hadis riwayat Al-Hakim. Adapun makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengutip buku dahsyatnya Sabar, Syukur, Ikhlas dan Tawakal oleh Abdul Syukur, dikatakan bahwa tawakal adalah merupakan pekerjaan hati manusia dan puncak tertinggi keimanan. Hal ini bersandar pada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal dan berserah diri. Sifat tawakal pun akan menambah rezeki. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung-burung. Tawakal pula harus disertai dengan berusaha. Mewujudkan tawakal bukan berarti meninggalkan usaha. Allah memerintahkan hambanya untuk berusaha sekaligus bertawakal. Berusaha dengan seluruh anggota badan dan bertawakal dengan hati merupakan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita dapat mengambil hikmahnya, manfaat bertawakal. Orang yang bertawakal tidak pernah tergantung kepada orang lain, sebab
ia menyadarkan dirinya hanya kepada Allah. Dengan ini pula kita dapat mengambil manfaat dari sifat bertawakal, yaitu 1. Orang yang bertawakal tidak pernah tergantung pada orang lain sebab ia menyadarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang kedua, manusia seperti ini tidak akan pernah merasa putus asa dan akan terus berupaya demi mencapai tujuannya. Namun mereka, jika tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, mereka menilai bahwa ada kebaikan di balik itu. Manfaat yang ketiga adalah orang yang bertawakal merasa yakin akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga ia tidak tenggelam dalam masalah yang ia hadapi. Manfaat yang keempat adalah memiliki hati dan kemandirian yang kuat dalam mengambil keputusan. Dengan ini kita dapat mengambil hikmahnya manfaat bertawakal. Orang yang bertawakal tidak pernah tergantung kepada orang lain sebab ia menyadarkan dirinya hanya kepada Allah. Dengan ini pula kita dapat mengambil manfaat dari sifat bertawakal, yaitu 1. Orang yang bertawakal tidak pernah tergantung pada orang lain sebab ia menyadarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang kedua, manusia seperti ini tidak akan pernah merasa putus asa dan akan terus berupaya demi mencapai tujuannya. Namun mereka, jika tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, mereka menilai bahwa ada kebaikan di balik itu. Manfaat yang ketiga adalah orang yang bertawakal merasa yakin akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga ia tidak tenggelam dalam masalah yang ia hadapi. Manfaat yang keempat adalah memiliki hati dan kemandirian yang kuat dalam mengambil keputusan. Sahabat muslimah rahimakumullah, adapun arti kata ikhlas yang bermakna bersih dari kotoran. Ikhlas pun mengharap ridha Allah saja dalam beramal tanpa menyukutakannya dengan yang lainnya. Oleh karena itu, bagi seorang muslim sejati, makna ikhlas adalah ketika ia mengarahkan suatu perkataan, perbuatan, dan jihad hanya untuk Allah, mengharap ridhonya dan kebaikan pahalanya, tanpa melihat pada kekayaan dunia, tampilan, kedudukan, kemajuan atau kemunduran dalam suatu tindakan. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikhlas dalam beragama cukup bagimu amal yang sedikit. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Karena itu tak heran jika Ibnul Qayyim memberi perumpamaan seperti amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam lain, beliau pun berkata, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela. Sahabat muslimah rahimakumullah, dalam hal ini pun kita mengetahui ciri-ciri orang yang berikhlas, yang dapat menjaga dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sedang bersama dengan manusia ataupun sendiri. Disebutkan dalam hadis, aku beritahukan bahwa ada suatu kaum dari umatku datang di hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung Tihamah yang putih, tetapi Allah menjadikannya seperti debu-debu yang berterbangan. Mereka adalah saudara-saudara kamu dan kulitnya sama dengan kamu, melakukan ibadah malam seperti kamu, tetapi mereka adalah kaum yang jika sendiri melanggar yang diharamkan Allah SWT. Hadis riwayat Ibnu Majah. Senantiasa beramal di jalan Allah
baik dalam keadaan sendiri atau bersama orang lain, lebih baik dibandingkan kita mempunyai sifat riya. Selalu menerima apa yang ada diberikan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu pula dengan rasa ikhlas kita mudah memaafkan kesalahan pada orang lain. Maka dari itu hendaknya kita dapat mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Karena membuat hidup tenang dan tentram, amal ibadah akan diterima Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu ampunan dan dihapuskan dosa-dosa serta dijauhkan dari api neraka. Dengan ikhlas pun kita diangkat derajat dan martabat Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita akan diijabah. Kita selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahimakumullah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala pun akan memberi hidayah sehingga kita tidak tersesat ke jalan yang salah. Allah akan membangunkan sebuah rumah untuk orang-orang yang ikhlas dan memudahkan dan memaafkan kesalahan orang lain. Momentum Ramadan kali ini pula kita melatih diri kita untuk selalu dapat bertawakal dan berikhlas. Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas itulah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memikirkan Allah, salat untuk Allah, zikir untuk Allah. Semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakan semua urusan duniawi, kita hanya bertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memunculkan rasa riya atau sombong di dalam diri kita, karena kita tidak berdaya di hadapan Allah. Rasakan Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah kita akan mencapai ikhlas dan selalu berdoa memohon kepada Allah agar kita dapat beribadah secara ikhlas dan bertawakal kepada Allah. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 77, sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya jika Robku tidak memberi hidayah kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Di bulan suci Ramadan kali ini, kita tidak hanya melatih tentang sikap kita bertawakal dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga harus menyadari apakah kita sudah menjadi orang yang senantiasa ikhlas dan bertawakal dalam menjalankan aktivitas-aktivitas dakwah. Mari kita kencangkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, di hari 10 terakhir ini. Semoga kita bisa melaksanakan itikaf dan semoga Allah mengabulkan segala doa-doa kita dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.